Jadi doa itu yang paling penting dari sebuah doa. Jadi sadar, oh saya tuh hamba, saya itu makhluk ciptaan Allah. Jadi semakin sadar bahwa kita itu hamba Allah dan yakin bahwa Allah Tuhan kita. Ini penting ya. Jadi doa itu yang paling penting dari sebuah doa. Jadi sadar, oh saya tuh hamba, saya itu makhluk ciptaan Allah, saya ini asalnya tidak ada, sekarang diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Allah lah Tuhan saya. Dialah Allah yang menciptakan saya, yang menggenggam segala-galanya, yang menentukan segala sesuatu. Allah menyuruh saya doa, maka saya doa. Jadi doa itu bukan memberitahu Allah, karena Allah Maha Tahu. Jelas tidak nih? Coba yang ini saja dulu. Banyak mana yang diberi oleh Allah? Yang kita minta atau yang tidak kita minta? Kan? Kalau tidak minta saja dikasih, apalagi kalau jelas. Nah itu penting. Kang, bos, bangun, turunkan ini sedikit. Nah, karena ada ibu-ibu yang emosi di sana, ya enggak? Lanjut. Jadi selama hidup ini penting sekali ya, supaya nanti tidak merasa kok saya sudah doa belum dikabul juga. Tunggu, dengerin ya. Waktu kita di rahim ibu doa tidak jadi orang, rezeki cukup? Jawab. Ibu rezeki cukup nggak waktu di perut ibu dulu di rahim? Minta tidak ke Allah? Tidak. Boro-boro minta, otaknya juga belum jadi, mulutnya belum jadi, tapi rezeki udah ada belum? Nah, ibu minta hidung ada lubangnya di sini? Tidak minta, tapi Allah ciptakan kita sempurna. Lahir ke dunia minta rezeki? Jawab. Waktu jadi bayi doa tidak? Kita tidak tahu doa, belum ada ilmunya, paling bisa nangis. Rezeki ada? Cukup tidak? Apa waktu bayi minta baju, minta makan, minta minum, minta aman, beres tidak? Itu bayi. Sekarang nih sudah lewat masa bayi. Ibu ke Allah minta kedip tidak? Hah? Minta nafas? Minta punya rambut? Enggak. Minta jantung berdetak? Lebih banyak yang tidak kita minta, tapi Allah beri. Ini penting ya. Kalau tidak minta saja diurus, apalagi minta. Makanya Allah suka kepada orang meminta. Intinya adalah seperti yang tadi subuh diceramahkan, kalau doa ingin mustajab, yang paling penting adalah membuat kita jadi sadar, saya hamba Allah Tuhan semesta alam, saya meminta kepada Allah. Nah, satu ya, mau doanya diijabah tidak nih? Satu, la haula wala quwata illa billah. Harus ada di hati ini, saya ini tidak ada daya. Kenapa saya pindahin? Ngalangin bapak. Lebih jelas pak? Miring. Bapak tidak minta,
dipindahkan, betul tidak? Satu yang paling penting, hati la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Kita tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan. Allah yang menggerakkan segalanya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Bisakah kita datang ke sini tanpa pertolongan Allah? Bisakah selamat ke pesantren ini tanpa perlindungan Allah? Tidak. Allah ini yang menakdirkan kita ketemu, walau jarang orang menyadarinya. Makanya barang siapa yang berdoa ketika keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, saya bertawakal kepada Allah. Saya memasrahkan diri saya kepada Allah. La haula, saya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Allah tahu yang berdoa seperti itu? Jawab. Allah tahu tidak yang berdoa? Allah tahu yang benar-benar hatinya minta ke Allah? Hudita wa kufita wa wukita. 3 yang terjadi. 1, ditunjuki. 2, dicukupi. 3, dilindungi. Nanti kita akan ditunjuki kalau ketemu siapa, dapat apa, di mana rezeki kita, berobat kemana, nanti akan ditunjukin dengan janji Allah. Yang kedua, cukup. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu yang kita inginkan, nanti akan datang Pak, dikasih jalan dan dilindungi. Allah tahu maling di mana, begal di mana, yang mau nipu, yang mau nyopet, ada anjing yang mau ngegigit, ada angkot yang sembarangan. Allah tahu semua musibah yang akan terjadi. Tapi kalau doanya seperti itu, terjadilah perlindungan Allah, kecukupan dan petunjuk Allah. Santri ada yang ketipu oleh hipnotis, ada di Bandung 3. Sesudah kerja praktek, entah gimana laptopnya diambil. Ketika ditanya, apa hikmahnya dek? Adek berdoa tidak? Saya tidak berdoa. Jadi saja terjadi takdir itu. Tapi kalau doa, Allah tahu siapa yang mau nipu, dilindungi oleh Allah. Makanya harus sering zikir la haula wala quwata illa billah. Termasuk kalau mau taat. Bisa kita sholat tahajud tanpa pertolongan Allah? Jawab. Bisa kita baca Quran tanpa pertolongan Allah? Bisa kita sedekah tanpa pertolongan Allah? Hati harus yakin, tidak bisa nih saya taat tanpa pertolongan Allah. Bisa kita menjauhi maksiat tanpa perlindungan Allah? Ibu yang suka ngomel-ngomel bisa enggak jadi diam bawelnya tanpa pertolongan Allah? Jawab. Yang marah-marah jadi sabar bisa enggak tanpa pertolongan Allah? Enggak bisa. Kita tercegah dari perbuatan dosa dan maksiat itu hanya bisa kalau Allah nolong. Makanya bagi yang suka emosi ya, yang gede ambek, yang mudah tersinggung, yang mulutnya bunyi terus ngomel, yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir, yang sukanya membelanja terus, cari COD.
Kenapa pada ketawa? Menjiwai pasti nih tukang nunggu paket. Yang keranjingan belanja, kan ada tuh yang keranjingan belanja harus minta ke Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, mudahkan berbuat kebaikan dan beri kemampuan meninggalkan kemungkaran. Jadi nggak bisa kita tuh jadi soleh tanpa izin Allah. Jelas? Anak bisa soleh tidak? Dengan oleh ibu bisa nyolehkan anak tidak? Boro-boro nyolehkan anak, nyolehkan diri sendiri aja susah. Ibu bisa membulak-balik hati suami? Enggak bisa. Maka ibu nggak usah banyak berharap dari suami. Suami ibu itu tidak bisa diharapkan. Kenapa sih bapak langsung emosi? Boro-boro membahagiakan istri si bapak ini, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar pak? Ini wajah-wajah perjuangan. Jangan berharap apapun dari makhluk, Allah cukupi. Makin berharap dari makhluk, hati jadi bahagia, jadi tidak enak. Jawab. Makin berharap dari makhluk, jadi tenang, jadi galau. Tuh, gini ngerti. Allah yang bikin galau hati kita, karena kita sudah berharap kepada makhluk. Makhluk tidak punya apa-apa. Makhluk itu la haula. Ini penting nih. Atau gimana dong, saya butuh buat belanja. Minta dulu ke Allah. Ya Allah, sudah tanggal berapa sekarang? Baru tanggal 10 sudah habis. Engkau maha tahu. Beri kami rizki, wahai pemilik langit dan bumi. Semua rezeki milikmu. Tidak ada satupun orang dapat rezeki kecuali Engkau yang memberi. Ya Allah, mudahkan suami saya menjemput rezeki. Doa ke Allah, bicara ke suami, Mas, udah habis nih, kita harus banyak minta dan sempurnakan ikhtiar. Iya bu, insya Allah saya tambah lagi doanya dan ikhtiarnya. Jangan habis, nggak usah gitu. Mau jungkir balik suami kerja, kalau tidak dikasih nggak dapat. Jelas? Jadi apa yang harus kita lakukan ya Pak, supaya rezekinya kebuka? Istighfar. Pertama perbaiki sholat, yang kedua istighfar. Janji Allah, Allah akan menambah rezeki orang yang banyak doa minta ampun. Allah mendengar tidak obrolan ini? Gini ya, ini bukan wayang. Allah dengar tidak suami istri yang ngobrol? Allah tahu kita lagi perlu uang buat bayar kontrakan? Tahu tidak? Siapa yang bisa bayarin? Jadi jangan bertengkar masalah uang, nggak ada gunanya. Wah, bayar dong, malu saya ini. Kenapa nyiksa suami? Ayo Pak, semangat. Semangat, saya juga mau semangat. Ibu ada nggak yang bisa dijual? Ada.
itu kerudung, tapi kan itu kerudung ibu ya, kalau siang jadi taplak, kalau keluar jadi kerudung. Allah tahu keadaan kita. Makin bulat hati kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jangan ngarep apa-apa dari selain Allah. Selain Allah, la haula. Bisakah orang nolong kita kalau Allah tidak izinkan? Jawab. Dia janji tuh mau bayarin utang. Bisakah dia bayar utang kita kalau Allah tidak kehendaki? Jawab. Mantap, mantap. Pulang dari sini jangan rewel sama suami. Percuma direwelin juga, malah jadi nggak pengen pulang. Ngadu ke Allah, minta ke Allah, karena suami la haula. Sama bapak juga, jangan banyak minta-minta sama istri. Ada saatnya istri bete, minta ke Allah apapun, karena yang punya segala-galanya hanya aduh enak ini. Allah suka tidak sih kalau hati kita hanya berharap kepada Allah? Bencana bagi kita kalau kita berharap ke makhluk. Jadi mau doa apapun yang kita minta, tapi kalau hati kita masih merasa selain Allah yang bisa nolong, itulah penghalangnya. Ya Allah, tolong lunasi hutang. Allah tahu kita punya utang. Susah tidak bagi Allah melunasi hutang kita. Kalau Allah takdirkan lunas, lunas tidak? Utangnya banyak, lunas tidak? Utang sedikit, kalau Allah tidak tolong, lunas tidak? Nah gitu. Jangan rewel sama siapa-siapa, ya. Halo? Ini penting. Dulu tanah di depan pesantren Darut Tauhid dipagar. Jadi tidak bisa parkir, oleh yang punya tanahnya dipagar. Datang guru, wah, manggilnya wah, ini tanah makin lama makin mahal, sekarang dipagar. Apa kata guru saya? Tenang weh. Kenapa tenang? Minta sedikit ke Allah, minta banyak ke Allah. Kenapa nggak minta banyak aja sekalian? Lunas. Suatu saat masjid sudah sesak di Bandung. Gimana ini masjid sudah sesak? Minta, ini masjid rumah Allah. Qadarullah, tetangga dijual. Kebayar. Ada orang yang tiba-tiba ngasih uang, lunas. Bangun masjid, rencanakan yang bagus, renovasi. Berapa biaya renovnya? 17 miliar. Wah, lagi rapat. Ini kemahalan. Apa yang mahal? Iya, tapi kan jamaahnya kebanyakan mahasiswa, sedekahnya 2.000. Karena bersandar ke mahasiswa jadi susah. Ini rumah Allah yang punya langit dan bumi, berikan yang terbaik. Akhirnya diumumkan, siapa yang ingin ikutan kepilih bisa punya kapling di sorga. Terkumpul 32 miliar. Mudah. Ini juga nggak nyangka segede ini nih masjid. Saya juga kaget, kok jadinya gede banget. Pantesan duitnya habis banyak. Allah yang bangun. Suatu saat mau beli gereja di Australia, karena gerejanya tidak kepake, kan tidak ada masjid. Belum orang Indonesia, Muslim Indonesia belum punya masjid, katanya begitu. Ya sudah, cari gereja. Ada gereja, pinjam pintunya, kuncinya, masuk ke dalam gereja. Doa, ya Allah,
ini milikmu, iya kan? Selama ini dipakai menyembah selain engkau, izinkan rumah milikmu ini jadi tempat bersujud padamu. Tinggal minta, Allah dengar tidak? Lah mintanya juga buat mengabdi ke Allah. Tanya berapa harganya? Waktu itu sekitar 7,2 miliar. Mahal atau murah? Murah. Tapi nggak ada uangnya. Terus bagaimana? Tanya ke teman-teman yang ikut dari Indonesia. Nih, mau beli ini, punya uang yang tabungan, saya pinjam 1 tahun. Insya Allah 1 tahun dikembalikan buat bayar ini. Ada yang 100 juta, ada yang 500 juta, tabungannya dipinjem. Ada yang 1,5 miliar, lunas. Tinggal yang punya hutang siapa? Om. Tinggal saya yang punya hutang. Gimana caranya? Tinggal bilang ke Allah, tapi saya nggak berani bilang ini, tapi hati bilang, bilangnya begini, ya Allah, ini kan rumahmu, masa saya yang bayar gitu, tapi nggak berani terus terang lagi. Tapi di hati, gimana? Saya bayar dari mana? Saya cuman hamba, tidak punya apa-apa. Lunas. Caranya gimana? Pas mau dibayar, kata yang punya utang, yang punya uang, oh janganlah, masa untuk Allah dikembaliin, lunas. Macam-macam jalannya, di antaranya seperti itu. Yakin tidak ada daya, tidak ada kekuatan, yang maha kuasa hanya Allah. 2, maaf ya, ini ceramahnya tidak seperti teori tentang bagaimana doa diijabah. Itu banyak yang ceramah. Mudah-mudahan ini juga sudah banyak yang ceramah. Tapi kalau belum, memang saya mau ceramah ini. Jadi sesuka saya ya. Karena kalau ininya dapat Pak, mustajab. Kata guru saya begitu. Masalah doa kita tuh masalah yakinnya ke Allah yang kurang. Jadi banyaknya orang doa basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, enggak ngerti. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin 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 ya Allah, amin amin amin. Enggak tahu doanya apa. Bahkan ada orang Arab ngobrol, amin ya rabbal alamin. Berapa banyak kita doa tapi enggak ngerti doa kita, benar? Berapa banyak kita doa tapi hatinya tidak yakin dengan doanya. Makanya sekarang ilmu yakin. 2, 1 tidak ada daya. Yang kedua, kita tuh tidak punya apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ma lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala-galanya, di langit, di bumi, di antara langit dan bumi, di dalam bumi, semuanya adalah milik Allah total. Sedangkan kita punya apa? Punya apa? Punya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Bahkan diri ini pun bukan punya kita. Betul? Ibu dulu SMA kan? Seperti ini enggak? Hah? Enggak. Kenapa sekarang jadi seperti kepala sekolah semua? Dulu yang tua kan kepala sekolah. Ini Bapak dulu seperti ini kan Pak, kecil-kecil, lucu, imut-imut. Kenapa sekarang mengkerut?
Rambut, kenapa saya juga beruban? Karena tubuh ini bukan milik kita. Kalau milik kita, jangan tua, pasti nggak pengen tua lah, iya kan? Ibu-ibu kayak dandan stakar kebek, ingin kelihatan muda. Ada yang di sini pakai selotip supaya rengkeng terus. Kenapa kita jadi tua? Karena tubuh ini bukan milik kita. Siapa pemilik segala-galanya? Jawab. Adakah orang kaya yang asli di dunia ini? Yang mantap jawabannya. Ada nggak orang kaya di dunia ini? Gak ada sama sekali, gak ada. Orang itu cuma diuji oleh Allah. Ada yang kebagian sedikit banget, ada yang sedang, ada yang banyak sekali. Itu semuanya sesuka Allah. Jadi orang kaya tuh bukan karena kerja keras, bukan. Tukang batu juga kerja keras. Wah, tapi saya cerdas. Enggak, yang cerdas bokeh juga banyak. Apakah mungkin orang malas banyak uangnya? Mungkin tidak. Orang bodoh banyak uangnya mungkin? Orang jahat banyak uang mungkin? Sesuka Allah, sebagai ujian bagi orang beriman. Ada yang dikasih istijraj. Coba lihat, orang yang kaya itu, ya, yang katanya kaya ini, jangan menghina orang kaya, cuman nggak usah kagum. Orang kaya punya kebun duren, beliau kena penyakit asam urat. Mungkin tidak dia makan duren, nggak akan jalan. Punya peternakan kambing dan sapi, kasih aja oleh Allah kolesterol. Punya sawah ribuan hektar, kasih diabetes oleh Allah. Berapa banyak? Nggak bisa banyak. Ngaku-ngaku saja, itu rumah saya, itu apartemen saya, itu aset saya, kebun sawit di Afrika punya saya. Naon saya? Lama-lama selesai. Coba renungkan, ya kan? Pertama, gitu aja. Saya juga udah sekarang menurun. Pernah kemarin lihat video waktu masih lincah-lincahnya, waduh, turun tebing, lari-lari. Sekarang lihat turun tebing, amit-amit. Dulu motor-motoran, sekarang motor-motoran. Enterwin, tahu enterwin? Masuk angin. Susah gaya-gaya teh. Ngaku-ngaku aja, ya. Benar? Jangan kagum lah sama dunia mah. Jangan mengagung-agungkan dunia, agungkan pemilik dunia ini. Jadi kalau minta apa-apa sama pemiliknya, apapun yang kita mau pasti milik Allah. Ibu pengen kerudung baru, minta ke siapa? Jawab. Suami. Udah jelas suami nggak pakai kerudung, ya kan? Minta sama siapa? Allah.
Allah, ya Allah, ini seragam udah ganti lagi, yang ini aja belum lunas. Aduh, bener kata ceramah Agim, pengajian tuh yang banyak berubah seragamnya. Kelakuannya mah awet. Yang meningkatnya bukan ningkat iman, tapi ningkat cicilan. Ke Allah dulu, karena Allah yang punya. Wah, harga tanah mahal, biarin, tenang aja, nggak usah stres. Tidak wajib kau punya rumah semuanya, ya kan? Ikhtiar ingin punya rumah boleh, ikhtiar harus, doa maksimal, tapi terserah Allah lah. Mau dikasih rumah enggak, ya enggak ada masalah. Semua rumah milik Allah. Ibu minta apa aja, bapak minta apa aja ke Allah. Tetangga ganti motor, udah tinggal minta ke Allah daripada masa dia ganti motor, pasti nggak benar. Daripada ngomentarin begitu, ya Allah, tetangga saya engkau kasih motor, suami saya motornya tinggal 2 rodanya, tolong. Minta Allah yang punya segala-galanya. Jelas? Ngarap-ngarap dikasih ke makhluk bikin sakit hati. Maka jangan ya Bu ya, kalau ada yang umroh pergi keluar kota, Bu jangan lupa ya oleh-olehnya. Jangan ngomong gitu, memalukan, ngongkosin enggak, apa enggak, ngarap-ngarap oleh-oleh. Jangan, itu nyusahkan orang. Orang jadi kepikiran, betul tidak? Kalau mau minta ke Allah, ya Allah, saya tidak minta oleh-oleh sama teman saya yang pergi umroh, tapi engkau yang mengingatkan dia. Strategi itu. Allah yang punya. Allah yang punya. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih gimana? Nggak apa-apa, sabar weh. Kalau Allah ngasih bagaimana? Alhamdulillah. Kalau Allah nggak ngasih gimana? Nggak ada masalah. Kenapa jadi rewel? Kalau titipan Allah diambil oleh Allah gimana? Semuanya kan milik Allah. Sekarang oleh Allah diambil, gimana? Ridho. Masa marah? Coba tukang parkir, motor diambil oleh yang punyanya, tukang parkir marah tidak? Kan bukan punya kita. Kalau waktunya diambil, ridho aja. Dan nggak ridho juga, tetap diambil. Kalau harus bayar-bayar, nggak usah ribet. Bayar listrik, bayar. Ini listrik mau make, bayar nggak mau, nggak mungkin. Ke tol, tol makin mahal. Mau ngapain ngomong gitu? Tetap harus bayar. Nggak mau bayar, jangan ke tol. Sekarang bayaran anak makin naik, keluarin. Aneh. Kalau kita harus bayar, ya bayar aja. Uangnya juga rezeki milik Allah, pindah-pindah. Ban meletus berarti rezeki tukang tambal ban. Turun kita ke dokter berarti rezeki dokter, ya kan? Ringan dunia ini, jangan lengket di sini. Coba ibu beli kerudung baru kena setrika, gimana? Marah jangan? Sabar atau syukur? Syukur, bukan kepalanya yang kena setrika. Dunia mah nggak oleh rewel ya. Bu, Pak, jangan bertengkar masalah duniawi. Cetek, nggak ada apa-apanya. Sepatu, kerudung, kursi, apalagi jepit, penitih, ribut. Mau ngapain? Penitih bikin ribut. Habis gimana? Saya nggak bisa. Udah, tinggal diikat pakai rapia. Beres. Variasi.
Gimana tuh ada orang pinjam uang sama saya tapi dia nggak ngembaliin, coba gimana? Apa? Dikasihin? Itu mah terlalu soleh, yang bertahap. Yang asli dulu. Jengkel jangan. Kalau orang pinjam uang ke kita, udah perjanjian, terus dia belum bisa bayar pada waktunya, atuh doain kebaikan supaya dia bisa bayar. Kalau tidak dimampukan, nggak bayar. Sekarang doa kita jelek, dibayar nggak? Makin nggak bayar. Si itu kurang ajar ya Allah. Sing mencret, kapan bayarnya? Dia sibuk di WC. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan saya yang bagian minjemin, bukan saya yang bagian pinjem. Ya Allah, ujiannya dia tidak bayar pada waktunya. Kasihan, dia pasti menderita, ingkar janji, dia pasti malu, dia pasti tertekan. Ya Allah, berikan rezeki. Hanya Engkau yang bisa membuat rezeki baginya sampai. Hanya Engkau ya Allah. Doa, belum bayar, ya untung bukan kita yang ngutang. Betul tidak? Jangan benci, dendam. Kan sekarang katanya ada yang gitu, yang ngutang itu lebih galak dari yang nagih. Doakan kebaikan ya. 3. Kalau ingin umroh, siapa yang bisa ngumrohin? Siapa? Punya uang bisa umroh tidak? Mungkin umroh banyak uang? Enggak. Kalau Allah nggak ngundang, enggak. Kalau Allah ngundang, ada jalannya enggak? Ada. Sering disampaikan. Qadarullah, bulan yang lalu umroh kurang lebih 7 bis. Saya cerita 7 bis ini maksudnya ternyata yang bayar sendiri itu sedikit. Mungkin yang bayar sendiri itu hanya sekitar 40-30 orang dari 350. Jadi yang lainnya gimana? Bukan uang sendiri, syariatnya beneran. Ada yang dibayarkan suaminya. Loh, kok ketawa? Berarti ibu nggak bayar ya kan? Aneh ketawa. Berarti nggak bayar kan? Ada yang dibayarkan orang tua, ada yang dibayarkan menantu, ada yang dibayarin besan, ada yang dibayarin majikan, ada yang dibayarkan teman kantor, ada yang sakit nggak bisa berangkat digantikan, ada yang dapat undian. Yang berangkat itu macam-macam jalannya, tapi cuma satu penyebabnya. Apa? Allah yang ngundang. Makanya jangan putus asa walaupun duitnya dikit, karena kalau Allah ngundang pasti ada jalannya. Jelas? Maka kalau ditanya, Bu kapan umroh? Mau boro-boro umroh apa-apaan kayak beh-behan begitu. Saya mau boro-boro umroh saya ini orang kecil, sepatu juga nomor 34. Apa kaitannya umroh dengan ukuran sepatu? Minta sama Allah ya. Jangan iri dengki sama tetangga. Yang ngasih rezeki ke tetangga siapa? Tetangga punya TV yang gede, rezeki dari siapa? Tuh, tetangga ganti kulkasnya dari siapa? Udah, nggak usah ngeributin rezeki orang lain. Kalau lihat tetangga dapat rezeki, digimanain? Didoakan supaya barokah. Terus kalau pengen bagaimana? Minta, tinggal minta. Aduh, enak pisan hidup yakin ke Allah tuh.
Kenapa saya sudah minta nggak dikasih? Karena belum tentu bagus kalau dikasih. Ibu minta berlian, dikasih nggak oleh Allah. Nanti kalau ibu punya gelang mahal, tangan ibu jadi nggak normal, ya nggak? Ibu-ibu pada kemana sih? Jadi kalau nggak dikasih, bukan berarti Allah pelit, tapi Allah nggak mau ibu jadi sengsara dan dosa. Paham? Emang kalau keinginan kita dikasih semua pasti baik? Belum tentu baik, belum tentu. Yang kita inginkan nafsu banyaknya. Jadi kalau tidak dikasih yang kita inginkan, sebetulnya dikasih oleh Allah yang lebih baik dari yang kita inginkan, yaitu tidak dikasih. Mikir, tenanglah. 3, kita ini tidak tahu apa-apa. Allah Maha tahu segala-galanya. Al-Alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha tahu segala-galanya. Kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan makanya kalau kita minta kemudian tidak dikasih yang kita inginkan, jangan sok tahu. Karena siapa tahu itu yang paling membahagiakan dan memuliakan kita. Doa itu bukan ngatur Allah. Doa itu bukan ngasih tahu Allah. Doa itu ibadah. Allah nyuruh doa, doa sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Tapi apa yang Allah berikan terserah Allah. Benar? Jangan ngotot. Belum tentu yang terbaik. Suami lagi musim mutasi, ya Allah, jadikan suami saya menjadi menteri. Gimana menteri, ya nggak? Sedang dia kerjaannya sekarang ya bagian kebersihan, ya jadi menteri kebersihan. Jangan ngarang-ngarang, ya. Minta barokah aja kerjaannya. Jelas? Halo? Allah Maha tahu. Jangan ngotot anak harus sekolah di sini, harus sekolah di situ. Yang ciptakan anak siapa? Anak ciptaan siapa? Anak aslinya milik siapa? Yang ngurus anak setiap saat siapa? Jawab. Yang paling tahu bakat karakter anak siapa? Siapa yang paling tahu sekolah terbaik untuk anak? Allah. Kita pelajari, kita diskusi, kita musyawarah, istiqoroh. Kalau baik sing jadi, kalau enggak baik jangan. Mau ke sana enggak lulus, enggak apa-apa. Surga tidak harus di satu tempat. Benar? Enak enggak sih begini? Calon menantu yang mau nikah tuh anak, bukan ibu, ya. Tapi saya nggak suka, Allah yang ngejodoh-jodohin, minta ke Allah. Nggak bisa kita maksa-maksa. Ya Allah, Engkaulah yang menitipkan anak sudah gadis, usianya sudah waktunya menikah. Semua lelaki ciptaanmu, tidak ada yang menjodohkan selain hanya Engkau. Engkaulah ya Allah yang janji mengabulkan. Tolong ya Allah, menghibah, memelas hati bulat, hanya Allah yang menentukan. Allah tahu tidak? Tiba-tiba menjelang nikah batal.
Sudah disebarkan undangan, gimana? Kecewa jangan? Mau ngapain kecewa? Siapa tahu batalnya itu terkabulnya doa, karena yang mau nikah itu belum yang terbaik dalam pandangan Allah. Tapi kenapa tuh nggak dari awal aja dibatalinnya? Ya Allah mau ngasih ujian level tinggi. Oh tapi saya udah bayar ke catering. Ya udah dimakan aja sendiri. Ini saya sudah nyebarin undangan, atau ganti pakai nama ibu dan bapak. Udah tinggal umumkan, sebarkan. Maaf qadarullah, yang rencana besok menikah rupanya Allah belum mengizinkan sehingga dibatalkan acara esok. Semoga semua niat baik para calon tamu undangan sudah sampai ke Allah, dan semoga kejadian ini ada hikmahnya. Manusia hanya bisa merencanakan dan ikhtiar, tapi Allah lah yang menentukan segala-galanya. Mohon maaf dan mohon doa agar semua ini jadi kebaikan bagi semua pihak. Beres kalau yakin ke Allah begitu. Satu, tidak ada daya kecuali dengan izin Allah yang Maha Kuasa. Dua, tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Tiga, tidak tahu apa-apa kecuali Allah yang Maha tahu segalanya. Jangan sok tahu. Yang keempat, nah kalau ingin doanya diijabah, kita ini punya dosa dan aib. Allah Maha Suci, tidak tersentuh kekurangan kesalahan apapun. Jadi kalau doanya ingin mustajab, akui, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ngaku kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati kami, kami pasti rugi dunia akhirat. Itu Nabi Adam ngaku. Nabi Yunus 3 kegelapan, gelapnya malam, dikecemplungin ke laut, gelap, disambar ikan, gelapnya perut ikan. Coba lolosnya dikeluarin oleh Allah pakai doa apa? Coba gimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Tauhid nih ya, yang dari tadi dibahaskan ini, keyakinan ini. Ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau wahai Allah. Subhanaka, Maha Suci Engkau. Apapun yang Engkau lakukan, apapun yang Engkau takdirkan, pasti sempurna baiknya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang kurang. Bayangkan, beliau ditakdirkan dimakan ikan, tapi berbaik sangka kepada Allah, pasti baik nih. Takdir Allah ini pasti baik nih, tidak ada yang salah. Apapun yang Allah takdirkan, walaupun saya di perut ikan, pasti ini baik Allah tuh. Lalu yang ketiga, inni kuntu minaz zalimin, saya manusia zalim ya Allah. Itu beliau tuh padahal dosanya jengkel sama umatnya. Nabi mah jengkel juga dimakan ikan. Nah, kita sehari-hari jengkel malah makan ikan. Begitu? Jelas tidak nih? Udah punya dosa enggak sih pada tenang gini?
Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Kalau luar biasa banyaknya, pertanyaannya, istighfarnya berapa kali sehari? Awas, jangan sembarang bicara, ha? Nyebut sering padahal jarang, bohong, nambah lagi dosanya. Berapa? Nyebut 1000, bohong, hati-hati. Kita istighfar itu lagi jengkel, astagfirullahaladzim. Kita beres sholat aja istighfarnya nggak benar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak ada rasa penyesalan, sholatnya ngaco. Mana istighfar kita? Kita istighfar lagi sebel aja. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Kita justru istighfar gara-gara inget dosa orang. Salah. Musibah buat kita tuh nggak bisa tobat. Tahu nggak, Bu? Apakah Allah menyaksikan dosa kita? Jawab hadirin. Allah lihat tidak dosa kita? Semuanya. Allah tahu. Tercatat tidak? Ada balasannya tidak? Siapa yang bakal memikul dosa kita? Diri sendiri. Tidak ada yang mencelakakan kita dunia akhirat selain dosa kita sendiri. Kesalahan kita bertambah gara-gara sibuk mikirin dosa orang lain. Kalau sibuk mikirin dosa orang lain, gak punya waktu buat mikirin dosa sendiri. Kalau tidak ngaku dosa sendiri, tidak bisa tobat. Kalau tidak bisa tobat, bakal ditimpa banyak musibah. Karena setiap dosa akan balik kepada kita dalam berbagai bentuk musibah. Minimal GTA, galau tiada akhir. Liwe, liur, wae. Nah itulah supaya doa kita diijabah, coba diperbaiki tauhidnya. Nanti cirinya adalah nggak ngarep apa-apa dari makhluk. Kalau udah nggak ngarep apa-apa dari makhluk, anteng, tenang hidupnya. Senengnya tuh wudu, sholat, ngadu, minta. Senengnya tuh tahajud. Ciri-ciri orang yang doanya bakal diijabah, tahajud. Ini saya lihat ahli tahajud ya rata-rata. Allah senangnya kita tahajud atau tidur? Nafsu senangnya kita tahajud atau tidur? Setan ngebisikinnya supaya kita tahajud atau tidur? Bapak ibu milih yang mana? Tahajud atau tidur? Tahadur ya. Ya udah silakan mau diskusi apa, pertanyaan apa silakan, jangan yang susah-susah. Belum makan nih. Udah makan belum ibu-ibu? Bagus, kuat ya, pertahankan. Jangan ngarep-ngarep disuguhin di pesantren. Itu bikin kotor hati. Oh gimana Ustadz kalau bulan ke depan kita makan sama-sama, mau? Kenapa jadi ribut begini? Supaya semua kebagian caranya sederhana. Bekal masing-masing. Pakai tepuk tangan lagi. Ya, ada pertanyaan apa silakan. Ada yang mau nanya enggak? Ibu mau nanya? Jangan yang susah-susah. Dilarang mempersulit orang lain. Silakan. Oh ya, sambil tanya jawab, kita amalkan amalan kecintaan Allah, yaitu bersedekah.
Ciri orang yang akan ditolong oleh Allah adalah senang bersedekah. Ciri dosa yang akan diampuni juga dengan sedekah. Bismillah, silakan bersedekah ya. Kalau dengar sedekah tuh harusnya bahagia. Lanjut. Ayo, bisa dibantu panitia? Mana petugasnya? Ya, lari. Bagus. Assalamualaikum AA. Saya mau Salam. tanya, kalau misalnya lagi sholat kita nangis batal apa tidak? Nangisnya seperti apa? Misalnya kita itu lalai dalam ibadah gitu. Kalau nangisnya sampai gerakan dan bahasanya keluar dari sholat, Dan air mata doang. kalau keluar air mata karena apa? Karena sholatnya Macam-macam kan, keluar air mata lagi sholat tuh, satu kejepit misalkan ya, yang kedua terlambat gitu. ingat dosa, yang ketiga kagum kepada Allah, macam-macam tangisan tuh. Kalau masih berkaitan dengan khusyunya sholat, bagus asal tidak berlebihan. Rasulullah juga pernah nangis waktu sholat, teriwayatkan suaranya itu seperti menggelagaknya aja, tidak sampai jangan, itu juga nanti ria ya. Hanya keluar air mata, insya diminum tidak. Nah, kalau mengalir, nah itu juga bisa batal. Ya, Jadi kalau air mata sedih, ingat Allah, ingat dosa, ingat kebaikan Allah, ingat arti sholat, insya Allah ya. Lanjut, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Bu, pakai mikrofon dulu ya. Bisa dibantu panitia? Iya. Ini di depan dek. Acungkan tangan boleh Ibu. Nah ini dek. Ini rumahnya di mana aja? Jauh? Jakarta? Masya Allah, makin jauh pahalanya makin banyak. Wow, gitu-gitu tetangga gimana? Ya tetangga juga kebagian pahala ya. Semuanya tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, kebetulan rumah di Bambu Apus dekat sini Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Tiap pagi sering ngeliat Ustadz nih, lihat Agim. Di mana? Di IG. Oh, di IG. Siaran langsungnya. Kayaknya kayak Agim ngomong itu tenang banget. Terus kayak gampang aja gitu. Pas bertatapan dengar suaranya tuh, oh iya ya. Tapi untuk prakteknya kayaknya sulit Ustaz. Kadang-kadang WA Agim itu enak aja gitu, udah ikhlasin, ayo Santi, udah ikhlasin. Tapi saya setelah lihatnya, praktekinnya, balik lagi, ya Allah kok begini lagi gitu Ustaz. Bagaimana cara menyikapi itu Ustaz? Ini Agim. Nah, bertahan berapa lama ceramah ini Bu? Menenangkan ibunya berapa lama? Kalau setelah ada Ustaz, Kalau dengar Agim ngomong aja tenang. waktu saya bicara tenang, udah itu ibu nggak tenang lagi. Nggak tenang lagi. Kalau gitu dengerin terus ya kan. Siaran langsung terus memang benar Agim, saya nggak bohong. Makanya di mana Agim tuh selalu saya ada. Ya. Kemarin di Istiqlal sama pas duduk AA. Istiqlal Saya- di sana. Saya ikutin AA terus. Saya sekarang pensiun AA, tapi saya tenang sekali. Teman-teman saya tuh galau sekali pensiun ini. Ya Bu, kenapa? Maaf ya, kenapa kok dengar katanya ya? Kok dengar ceramah Agim saya jadi tenang? Sederhana. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram.
Lah ceramah ini dari tadi ngajak ingat Allah. Makanya saya jarang ngebahas politik politik, pasti ribet dan ribut. Kalaupun membahas politik ngajaknya ingat Allah. Gitu, Bu. Jadi Ibu gimana sekarang? Maunya gimana atuh? Ibu harus minta ke Allah. Minta. Tahu doanya? Allahumma inni as'aluka Allahumma ati nafsi taqwaha. Maksudnya ikuti. Oh sih. Ikuti kok jadi oh. Allahumma barik lana. Salah. Lihat wajah lapar jadi ke arah sana doa Allahumma ati berilah ati itu ya nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ini artinya ya Allah berikan padaku jiwa yang takwa. Ini pasti tenang, Bu. Wazakiha, dan bersihkan jiwa ini. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkaulah pelindung dan penolong jiwa ini. Minta. Yang pendeknya doanya begini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa pendek tapi paten. Ya Allah tolonglah saya agar selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, dan bisa memperbagus ibadah kepadamu. Zikir, syukur, ibadah yang bagus, udah bahagia. Emang kelihatannya saya tenang gitu kan? Cik saya nanya ke yang dekat-dekat dengan saya, habis mau apa yang mau bikin nggak tenang, Bu? Ada Allah. Gimana caranya? Ya harus diuji dulu. Tahu sendiri kan ujian saya kan? Nah. Kenapa menit ceria gini? Ingat tuh saya dikasih tahu oleh guru begini, Bu. Tidak semua harus ngejalanin ini. Seorang ulama itu akan keluar ketauhidannya. Jadi ilmu ini akan keluar kalau ngejalanin ilmu kelapa. Satu, dijatuhkan dari ketinggian. Tidak ada kelapa yang jatuhnya pelan. Tidak ada juga kelapa yang jatuhnya dari bawah. Buledug. Dari atas tuh dijatuhkan. Udah jatuh dijambak sampai gundul. Udah dijambak digetok sampai belah. Enggak ada getok kelapa pelan-pelan, enggak ada. Udah belah dicungkil. Udah dicungkil disisit dulu sampai murus. Udah mulus diparut. Udah diparut. Kata guru saya gitu. Sing sabar aja. Terus saya nanya, terus saya gimana menghadapi ujian yang bekal bertubi-tubi dan berat ini? Tahu jawaban guru saya apa? Supaya tidak menderita ketika diberikan cobaan untuk diperas itu, kata kuncinya air mata tobat. Gak usah pikir apa-apa selain dosa. Tobat, tobat,
tobat, apalagi di penghujung malam. Tangisi dosa, kalau dosa sudah diampuni, hilang penderitaannya. Tenang, datang jalan keluar dari mana aja, datang pertolongan yang tidak diduga-duga. 3 tuh kalau hadiahnya untuk yang tobat. Nah, banyaknya kita mah segala dipikirin, tapi dosanya enggak pernah dipikirin. Itu yang membuat menderita. Jadi sekarang saya mau nanya, tadi kan pertanyaan seberapa banyak istighfar, nggak ada yang jawab. Kalau cengar-cengir, itu penyebabnya menderita terus, kurang istighfar. Pertanyaan kedua, seberapa banyak menangisi dosa di penghujung malam? Kalau nggak pernah nangis, nggak bisa. Berarti akan kebeli terus kita oleh masalah buah dari dosa. Dulu guru saya ketika masih hidup, menegur kalau kurang tangisan. Disebutnya suara terindah menangisi dosa. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya kalau lihat begini teh ada ini kan setiap hari pindah-pindah ceramah tuh ya. Yang mengagumkan ini adalah kok diukur ngepas gitu yang datang tuh ya. Istiqlal ya segitu. Paginya ceramah di Al-Azhar pas semasjid itu, ya kan? Pindah ke Istiqlal jadi banyak segitu seluas itu. Terus tadi pagi saya ceramah di Aisyah itu memang masjidnya kecil, ya segitu juga yang datangnya. Coba kalau ini ke masjid tadi enggak muat. Lah sekarang pindah ke sini ya segini juga. Tahu sebabnya apa? Karena yang menggerakkan itu adalah Allah. Saya nggak bisa ngebayangin nih kalau yang Istiqlal pindah ke sini. Udah macet, parkir masalah, betul tidak? Diatur yang kesininya sebagian besar pada naik motor, karena naik mobil nggak ada. Diatur oleh Allah, beneran nih Pak. Ini Masya Allah enak, ngepas semuanya. Sepatu yang enak dipakai kan yang pas, betul tidak? Longgar nggak enak, kesempitan nggak enak. Hidup ini yang paling enak tuh cukup. Terima kasih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha dekat, wahai yang maha mendengar, terima kasih atas semua nikmat ini ya Allah. Alhamdulillah, Engkaulah yang menciptakan kami jadi manusia, Engkaulah yang menghidupkan kami, Engkau pula yang memberi rezeki setiap saat ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami ya Karim. Kami ngaku hidup kami ini banyak sekali dosa. Ampuni ya Allah, kami sering sekali melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Lisan ini jarang menyebut nama-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah, kami jarang bersyukur. Betapa banyak karunia-Mu setiap saat, betapa sedikitnya kami bersyukur. Bahkan ampuni kami ya Allah, betapa banyak nikmat yang Engkau beri kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Ampun ya Allah, kami sering menyakiti ibu bapak kami, sengaja tidak sengaja. Ampuni, kami jarang sholat khusyuk, hampir tidak pernah sholat khusyuk. Ampuni, kami jarang baca Quran,
itu pun kami tidak mengerti ya Allah. Ampuni, kami jarang berdoa padamu kecuali hanya basa-basi. Ya Allah, betapa buruknya akhlak kami, betapa busuknya hati kami. Sekira Engkau tidak menyelamatkan kami, kami pasti binasa ya Allah. Ampuni Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu kapan malaikat maut menjemput kami. Jadikan umur yang tersisa ini bisa tobat dengan sebenar-benar tobat, tobat nasuha. Jadikan sisa umur ini bisa merasakan nikmat dan khusyuknya ibadah. Jadikan sisa umur ini bisa beramal dengan ikhlas dan istiqomah. Jadikan hari-hari yang tersisa ini bisa membahagiakan orang tua kami ya Allah. Bisa menjadi jalan keberkahan bagi keluarga dan keturunan kami. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini Engkau cukupi hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah. Berikan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Kumpulkan kami dengan orang-orang soleh, orang-orang baik ya Allah. Lindungi kami dari fitnah, bala, musibah, kejahatan makhluk. Ya Allah, undang ke Baitullah sebelum ajal kami tiba. Andai waktunya tiba, ya Allah, cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Cabutlah nyawa kami sesudah bersih dari semua aib dan dosa. Ya Allah, lapangkan kubur kami, ringankan hisab kami, kumpulkan kami semua di sorga bersama orang tua, keluarga, guru-guru kami dan sebanyak-banyaknya hamba-Mu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Engkau menyaksikan segalanya, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kuatkan iman saudara kami. Lindungi ya di kaum yang zalim ya Allah. Cukupi dari segala lapar dan hausnya. Hibur hatinya dari segala kesedihan. Gantikan semua yang hilang dengan yang lebih baik. Muliakan saudara kami ya Allah, jamu jadi ahli surga-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan berbuat yang terbaik bagi agama dan umat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi majelis ini ya Allah, berkahi pesantren ini ya Allah. Jadikan tempat bercahayanya kemuliaan agama-Mu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf kalau kurang maksimal berjamuannya. BMT sudah ada di sini tadi ya. Kalau mau nabung, mau pinjam uang, mau apa, silakan berkaitan dengan yang halal syariah ini, mudah-mudahan jadi amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.